Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus menopang kehidupan kita hari lepas hari, amin. Mari di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau meneduhkan hati untuk mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang membawa kita untuk semakin serupa dengan Tuhan. Mari di pagi hari ini kita mulai di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan beri, satu pagi yang yakin kami percayai, tangan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan. Topang kami satu persatu sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kala saya membaca tema minggu yang lalu mengingatkan saya akan sebuah promosi dari e-commerce terkemuka di Indonesia. Promosi itu adalah mulai aja dulu. Seakan jadi sebuah ajakan dari e-commerce itu yang percaya bahwa mimpi besar takkan nyata tanpa satu langkah kecil. Mimpi itu hanya akan sebatas angan-angan tanpa ada keputusan untuk melangkah atau merealisasikan di dalam kehidupan. Mulai aja dulu jadi campaign yang menarik bagi kita yang mendengarkan, bukan? Itu juga yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita berkaitan dengan penginjilan. Entah sudah berapa kali ikut seminar atau pelatihan misi yang kita ikuti. Sudah berapa acara KKR yang kita hadiri. Sudah berapa lama terakhir kali kita menangis karena kebaikan Allah dan kebaikan itu memanggil kita untuk menjadi saksinya. Tapi mengapa kita juga belum mulai bersaksi bagi nama Tuhan? Mari renungkan sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 15 ayat ke-26 sampai 27. Yohanes 15 ayat ke-26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Realistis itu yang dapat kita tangkap dari apa yang Yesus katakan kepada para murid. Sebagaimana kita tahu pasal 13-17 menjadi pesan dari Tuhan Yesus sebelum akhirnya ia ditangkap, diadili dengan tidak adil, mati di kayu salib. Realita itu telah diberitakan dan tentunya mengguncangkan hati para murid. Alih-alih meratapi nasib, Yesus malah berkata, kamu juga harus bersaksi. Bersaksi tentang Yesus yang hidup, bersaksi tentang Yesus yang menderita, bersaksi tentang Yesus yang mati tebus dosa kita. Seriously? Beneran? Nggak salah? Mungkin itu yang murid-murid pikirkan. Kalau gurunya saja mati menderita, masa mereka harus bersaksi dan mati menderita? Nggak mungkinlah bagi mereka untuk bersaksi. Tapi perhatikan kembali ayat ke-26. Menunjukkan bukan sekali lagi karena pengetahuan mereka, bukan karena kedekatan mereka, bukan pula tentang keberanian mereka dalam bersaksi ke dunia tentang Kristus. Tetapi kala sang penghibur yaitu roh kebenaran tinggal dan berkuasa dalam hidup mereka, mereka akan bersaksi bersama-sama dengan roh itu dan nama Tuhan diberitakan. Jelas modalnya bukan kekuatan, bukan kecerdasan, bukan kelihayan, tetapi iman dalam Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan anak Tuhan. Dan bukankah cerita selanjutnya kita tahu? Para murid yang takut jadi berani bahkan rela mati demi Kristus. Sekali lagi bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka cerdas, bukan karena mereka lihai menyusun kata, tetapi iman kepada Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan anak-anak Tuhan memampukannya untuk menyaksikan, menghidupi, dan memberitakan tentang Kristus. Dan sama seperti para murid, bukankah kita telah menerima Roh itu? Sang penghibur, roh kebenaran yang hidup di dalam kehidupan kita. Jika sudah menerima, sudahkah kita menyerahkan hidup itu agar kehidupan itu dipimpin, dikuasai, dan dimampukan untuk memberitakan tentang Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan bagi kita. Maka mari di pagi hari ini lewat doa, maukah kita nyatakan
Kehidupan yang hari ini telah dikuasai Roh Kudus itu dipakai untuk menyatakan Tuhan lewat pikiran, perkataan maupun perbuatan kita. Sehingga sekali lagi nama Tuhan diceritakan, nama Tuhan diberitakan, nama Tuhan ditunjukkan sebagai juru selamat di dunia. Mari lewat doa nyatakan itu di hadapan Tuhan. Tuhan panggil kami, ajar kami, dan hari ini Tuhan kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, sehingga sekali lagi nama Engkau diceritakan, diberitakan, dirasakan bagi teman-teman, bagi keluarga, bagi kerabat, bagi orang-orang yang menjaga kami, sehingga sekali lagi biarlah nama-Mu saja yang manis, biarlah nama-Mu saja yang diperkenalkan, biar nama-Mu saja diceritakan, bahkan menjadi warisan turun-temurun. Kami mungkin lemah, kami mungkin terbatas, tapi tolong pakai kami Tuhan, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami keberanian, karena hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memulai penginjilan bukan karena kekuatan, bukan karena kecerdasan, kelihayan, tetapi karena iman di dalam Roh Kudus yang tinggal dan berkuasa di dalam hidup kita. Soli Deo Gloria.